Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan. Hari ini Abah Safwan duduk bersama YouTuber handal Sumatera Utara yang posisinya ada tepatnya di daerah Perbaungan, Sedang Bedagi. Di sebelah kanan ada Mas Pri, ini Suhu, ini guru kami. Sebelah kiri saya guru juga, tapi guru sekolah, pemain YouTube juga. Di sebelahnya ada ibu yang cantik, ini pendampingnya Mas Nyoto gitu. Jadi kami hadir di sini ingin membahas tentang YouTube. Banyak orang tidak tahu dalam pembuatan YouTube itu ada aturan-aturan mainnya. Coba mungkin teman-teman sahabat Abah Safwan bisa membayangkan sebuah konten yang sudah ditonton lebih kurang 120 sampai 130 juta orang, yang sudah berpenghasilan lebih kurang 300-400 juta dihapus oleh YouTube. Apa penyebabnya? Mari kita tanya sama suhu kita, Mas Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Pri, saya banyak dengar cerita ini. Mas Pri punya banyak pengalaman ya. Pengalaman dalam arti kata dalam bermain di YouTube ini. Kemudian banyak masyarakat Sedang Bedagi maupun masyarakat lainnya seperti yang datang dari Berandan sana khusus belajar masalah YouTube. Karena Mas Pri ini adalah mungkin orang yang lama, orang yang paham, dan orang yang mengerti tentang bermain YouTube. Kalau kami kan pemula, macam saya pemula lebih kurang baru 3-4 bulan ini. Tapi Alhamdulillah ya, pundi-pundi dolar mulai terisi. Jadi kalau pagi buka tuh, sudah berapa dolar yang masuk. Nanti malam buka lagi, penasaran kan berapa dolar yang masuk. Seperti apa sih bermain YouTube ini sehingga konten kita bisa terjaga dan tidak dihapus oleh YouTube? Bermain YouTube ini sebenarnya kan hobi ya. Yeah. Jadi ketika kita hobi, kita jalani, kemudian ya akan berjalan dengan sendirinya. Nah, tetapi di YouTube itu kan juga banyak aturan, dan aturan itu berlaku mungkin setiap tahunnya berubah. Oh, kan jadi itu ada perkembangan peraturan ya. Jadi YouTube itu tidak hanya itu peraturannya, mengikuti perkembangan zaman. Ya, tapi itu kan terjadi karena mungkin ya YouTube kan sekarang ini semakin populer kan gitu kan, penggunanya semakin banyak. Jadi aturan-aturan itu memang harus dibuat YouTube semakin sehingga ketat. Tidak disalahgunakan oleh pengguna, kan seperti itu. Nah, contohnya misalnya konten-konten yang berbau sara, konten-konten misalnya yang melanggar pedoman komunitas gitu. Atau kemudian yang populer sekarang itu konten reupload. Gitu, tapi sebelumnya saya ingin tanyakan dulu ya, yang tidak dibenarkan oleh YouTube adalah salah satunya konten-konten kekerasan. Kemudian yang ada darah-darahnya. Apalagi yang lainnya kira-kira? Mungkin penggunaan senjata tajam, kemudian pembuatan bom, senjata api, atau tembakau, atau yang kadang merokok tak boleh ya. Tapi macam saya ya, Abah Safwan ini kadang-kadang suka juga membuat konten yang menggunakan senjata tajam, memotong hewan. Ini kategori dilarang nggak ini? Nah, jadi kan tergantung penggunaannya. Nah, jadi di YouTube itu kan juga ada tujuannya gitu. Kalau misalnya kita punya senjata tajam, misalnya untuk nebang pohon, untuk misalnya memotong hewan, atau misalnya untuk memotong makanan atau masakan, itu sih diperbolehkan. Yang penting tidak digunakan ketika memotong yang mengeluarkan darah. Kan gitu. Kalau nyembelih kan keluarkan darah. Itu dilarang ya? Itu dilarang. Karena sebaiknya dihindari. Karena itu biasanya kebanyakan konten yang menggunakan senjata tajam dan mengeluarkan darah itu mungkin itu adalah konten yang tidak ramah iklan. Tidak ramah iklan dia bunyinya. Atau kalau istilahnya dolarnya warna kuning kan gitu. Atau sama sekali tidak beriklan. Kalau dolarnya warna kuning itu maksudnya apa itu? Itu tidak ramah iklan. Jadi tidak ramah iklan. Jadi YouTube kita itu yang menentukan YouTube. Jadi itu memang sudah ada kategorinya. Nah, bahkan kita kalau misalnya untuk memonetisasi YouTube video kita, sebenarnya kita dari dari kreator itu sudah ditujukan bahwa konten yang kita upload ini tidak melanggar aturan dari YouTube. Maka itu akan diperiksa selama 20 juga menit. Tidak melanggar aturan pemerintah. Benar. Oh gitu. Nah, jadi setelah diperiksa kurang lebih 20 menit oleh YouTube, maka YouTube berhak memberikan recommended bahwa YouTube video ini layak ditayangkan. Kan seperti itu. Tapi saya lihat ada juga teman-teman YouTuber ini, mereka tuh memanfaatkan video-video orang lain. Bahkan yang sudah kita upload ya, kita sudah dapat mungkin penonton, sudah mulai dapat dolar,
Begitu diambil alihnya video kita, malah dia pula yang paling banyak dapat. Ini gimana ini kira-kira? Nah, inilah undang-undang hak cipta di Indonesia itu yang banyak dirugikan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Iya. Nah, misalnya konten lagu. Nah, mungkin hari ini penyanyi-penyanyi tenar kita, penyanyi legendaris kita, nah ini bisa susah dan yang re-upload bisa kaya hari ini. Yang menciptakan lagu, yang mempopulerkan itu biasa-biasa aja kehidupannya, tapi orang yang membajak video ini malah lebih sukses. Bisa seperti itu. Nah, kejadian juga re-upload itu, misalnya videonya layak viral, kemudian yang mengupload itu adalah kreator yang punya subscriber banyak. Iya. Nah, itu juga video yang dia re-upload bisa lebih banyak dari yang pembuat aslinya. Ya, view-nya lebih banyak. Nah, kalau kita sudah mengalami hal seperti ini, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Nah, di kreator YouTube itu sudah ditentukan bahwasannya ada yang namanya hak cipta, kan gitu. Jadi kalau misalnya konten kita dicuri, kita akan tahu dari YouTube sendiri bahwasannya konten kita diambil sebagian atau 100% oleh orang lain. Nah, kalau misalnya ini bukan konten Creative Commons, ini ada konten regular milik kita, ya kita berhak untuk bertindak, memberi teguran atau kemana kita tegur dia? Ya, di kreator studio YouTube itu sudah ada. Jadi keluhan kemana kita harus melapor? Pasti ke YouTube. Iya. Di situ ada keluhan kita. Apa keluhannya? Mau digimanakan kan gitu. Nah, biasanya kalau kreator yang mau memaafkan ya silakan. Tapi ada kreator yang misalnya ingin bertindak tegas bahwa ini milik saya, jangan diambil, ya mungkin kita minta pengajuan dari YouTube untuk menghapus videonya. Itu bisa ya? Atau namanya strike. Sudah pernah terjadi? Sudah. Seperti apa? Coba ceritakan dulu. Saya punya pengalaman. Kan pengalaman saya itu waktu konten saya itu viral kan gitu kan. Itu tentang ikan terbesar di Indonesia. Ikan terbesar. Itu waktu video saya ditonton 1-2 juta view, ternyata setelah saya selidiki ada konten kreator yang mereupload video saya itu sampai dengan 120 sampai 130 juta view. Kita baru 2 juta video asli, karena dirampok orang video kita di re-upload, dia bisa menghasilkan 130 juta penonton. Benar Pak. Nah, jadi saya kaget gitu. Setelah saya selidiki, walaupun di dalam videonya itu ada deskripsi, di deskripsinya itu dijelaskan ngambil dari video saya, kan gitu kan. Tanpa izin. Ya, tapi kan itu tanpa izin, kan gitu. Walaupun ya mungkin ada sedikit imbasnya ke video saya sehingga sama-sama viral. Nah tuh, tapi kan itu kan rekomendasi YouTube. Kalau video dia viral dengan konten yang sama, mungkin video saya ikut viral, kan gitu. Nah, jadi setelah negosiasi kan gitu kan, kita ya namanya konten kita gimana, hak cipta kita. Dia kan sudah gitu berpenghasilan berapa itu? Sudah, waktu itu saya pernah DM dia 127 juta view itu 400 hampir 500 juta. Dia sudah menghasilkan lebih kurang 4-500 juta. Iya. Itu video re-upload diambil dari kita. Iya, sedangkan video kita tidak sampai segitu. Ya, video kita memang puluhan juta juga view-nya, tapi punya dia memang mungkin 3 kali lipat dari video kita penayangannya. Apa langkah Smapri untuk menghentikan itu? Nah, begitu saya DM, janjinya oke ya dengan negosiasi, ternyata ditunggu itu tidak berhasil. Jadi akhirnya saya lapor ke YouTube untuk menghapus video yang diambil dari channel kita. Seperti itu. Nah, akhirnya hari ini video dia dari mungkin 500 sampai 700 ribu subscriber milik dia, ya kan? Itu video yang paling viral itu kan video ikan tadi. Jadi video ikan sekarang sudah tidak ada lagi di channelnya. Maka channelnya mulai turun, tidak berkembang seperti yang awal pertama tadi. Ya, kalau perkembangannya kita tidak tahu tapi yang jelas ya karena channelnya itu subscribernya sudah banyak, dia sering upload, ya kita itu perkembangan dia yang tahu gitu. Tapi yang jelas video yang sudah diambil dari video kita itu sudah kita strike, sudah ditutup sama YouTube ya atas permintaan kita. Berarti dikabulkan oleh YouTube ya. Benar. Ternyata tidak sulit melaporkan itu. Ya, benar. Kemudian ini Mas Pri, ya saya sering mengalami ada beberapa video saya, ya kepingin sih yang ada video itu minimal diiringin dengan musik-musik. Benar. Saya ngambilnya di YouTube juga, saya ngambilnya di YouTube. Yang saya cari adalah lagu-lagu, saya tuliskan lagunya yang no copyright. Benar. Itu saya ambil, saya masukkan. Ternyata begitu saya upload video saya, kena tegur sama YouTube. Iya. Jadi memang
YouTube itu menyediakan banyak lagu atau musik di dalam library-nya gitu, di kreator di kamusnya YouTube. dia. Ya, di kreator YouTube. Tetapi juga ada sedikit beberapa lagu yang harus mencantumkan di deskripsi bahwasanya itu milik siapa. Nah, jadi kalau memang kita sudah cantumkan itu milik siapa, menyantumkannya di mana itu? Ada di kolom deskripsi. Ya, di kolom deskripsi. Misalnya kita pakai lagu diambil dari mana ya, gitu. Misalnya lagu ini punya orang luar negeri misalnya kan gitu kan. Musiknya. Bahasa apa yang kita buat? Ya mungkin bahasa Indonesia juga. Tetap link lagu tadi itu kita masukkan ke deskripsi. Nah, karena memang ketika deskripsinya kita dibuka oleh pengguna YouTube, maka yang milik lagu itu dapat royalti. Itu boleh ya? Itu boleh. Tapi kerugian kita, penghasilan yang kita dapat berbagi sama pemilik lagu. Kalau memang kita sudah cantumkan di deskripsi, kita kadang bisa bebas copyright. Nah, tapi kalau kita tidak cantumkan di deskripsi, maka pemilik lagu akan mengklaim. Nah, contoh misalnya hari ini kita punya musik yang kita anggap no copyright, kan gitu kan. Ternyata setelah kita upload 3 bulan jadi copyright. Betul. Nah, itu artinya pertama waktu kita upload, pemilik lagu mungkin lagunya belum populer gitu kan. Nah, selama semakin banyak digunakan oleh konten creator, maka dia mengklaim bahwasanya itu lagunya. Nah, maka terjadilah copyright. Itu bisa ya. Bisa. Kemudian dalam pembagian nanti royaltinya itu dia berhubungan dengan YouTube atau berhubungan dengan kita? Ya, biasanya kalau kena konten copyright 2019 itu masih berbagi gitu kan, masih berbagi. Artinya dolarnya itu hijau separuh, abu-abu separuh. Jadi kita bagi 3, itu ke YouTube, ada ke kita, kemudian ada pemilik hak cipta, kan gitu. Nah, tetapi sekarang kayaknya itu tidak terjadi lagi. Jadi ketika kita pakai konten atau musik yang mempunyai hak cipta orang lain, maka YouTube tidak akan memonetisasi itu. Oh, tidak dimonet ya? Langsung dilarangnya, langsung dikatnya. Atau dolarnya bisa merah seperti itu. Nah, mungkin kejadian. Jadi saran dari Mas Pri ini apa kira-kira untuk YouTuber yang baru? Ya, memang hari ini banyak YouTuber itu kan masih belajar. Ya, kalau belajar ya bagaimana passion lah untuk menggunakan musik dahulu kan gitu kan. Atau meminta musik dari teman-teman yang memang ya sekarang ini bebas copyright kan gitu. Nah, tapi memang kalau misalnya konten-konten copyright juga banyak dimonetisasi, itu memang hak YouTube kan gitu. Misalnya YouTuber di Serdang Bedagai ini juga banyak. Misalnya contohnya kita Wanabi kan tuh, Wana itu Serdang Bedagai punya. Nah, dia nyanyi India kan gitu. Dia nyanyi musik pop dan dangdut. Dia banyak copyright gitu. Tetapi kalau memang ini lagu dibawakan oleh pihak ketiga dan ini mencantumkan bahwasannya lagu ini dibawakan di pihak ketiga oleh deskripsi YouTube, maka YouTube itu memaafkan juga, Bang. Oh, begitu. Iya. Jadi silakan tetap YouTube memberikan haknya lah sebagai konten kreator. Silakanlah berinovasi dalam pembuatan YouTube, tapi tidak boleh melanggar hak cipta. Benar. Ya, baik sahabat Abah Safwan ya. Dalam pembuatan video YouTube perhatikan yang pertama, tidak mereupload ya hasil karya orang lain. Yang kedua, hati-hati penggunaan musik. Bisa-bisa nanti Anda kena copyright. YouTube telah menyiapkan sebuah konten yang banyak lagu-lagunya yang dapat diambil, yaitu kamusnya YouTube, library YouTube ya. Sebaiknya nggak pakai musik juga nggak apa-apa. Tapi kalau ingin pakai musik, pakailah musik yang tidak ada copyrightnya. Ini pengalaman yang luar biasa untuk para YouTuber. Diingatkan semua, manfaatkanlah kreasi Anda, tidak mereupload, tidak mengambil video-video orang, tidak mengambil musik-musik orang, nanti kita bisa kena copyright. Demikian sahabat Abah Safwan, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kami minta jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena ini akan menambah semangat dalam pembuatan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.